Deru suara mesin rajut terdengar nyaring di sepanjang gang kawasan padat penduduk ini. Setiap harinya, ratusan mesin manual ini mampu menghasilkan lembaran kain rajut untuk kemudian dijadikan produk fashion rajut berbagai model, baik kebutuhan seragam anak-anak, sekolah, sweater, kardigan. Di sini, para pengrajin guyup dalam produksi. Jika ada keterbatasan alat di suatu rumah produksi, maka yang lain akan siap sedia menampungnya. Inilah yang menjadi kekuatan sentra rajut Binong Jati. Meskipun banyak kendala fasilitas, para pengrajin sudah canggih dengan mengelola sosial medianya menjadi daya tarik. Hai, ketemu lagi aku, Gis Tasman. Di Sokoguru Explore hari ini, kita akan jalan-jalan ke sentra rajut Binong Jati. Shh, jangan salah, di gang-gang Binong Jati, kamu bisa menemukan rajut yang mampu menembus mancanegara. Yuk kita explore! Sentra rajut Binong Jati bertempat di kawasan Ibrahim Aji atau Kiara Condong. Tempatnya ada di tengah-tengah kota Bandung. Dari sini, produk-produk pakaian berbahan rajut memasok pasar pakaian terbesar di berbagai kota di Indonesia, seperti Pasar Baru di Bandung, Pasar Tanah Abang di Jakarta, Surabaya, hingga ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, hingga benua Amerika dan Eropa, bahkan sampai Afrika. Kawasan rajut Binong tumbuh seiring perkembangan industri tekstil di Kota Kembang. Pabrik-pabrik tekstil ini menghasilkan bahan baku seperti benang berkualitas hingga kain jadi. Dan Binong berkembang menjadi sentra unik di Bandung, mengolah benang jenis wool menjadi kain rajutan sejak tahun 1970-an. Kawasan Binong yang dulunya merupakan kawasan industri kain menjadi lahan strategis untuk para pengrajin. Para pekerja pabrik pulang ke sini dan membuat usaha rajutnya sendiri. Sampai hari ini, di gang sempit ini, ribuan pengrajin rajut menggantungkan perekonomiannya merajut kehidupan. Suhaya Wono, Ketua Asosiasi Pengrajin Binong Jati, akan memaparkan bagaimana asal-usul pengrajin Binong Jati. Dari beliau, kita akan tahu soal sejarah rajut Binong lebih dekat lagi. Pak, aku penasaran sama sejarahnya dari rajut Binong Jati ini. Gimana sih, Pak? Oh, untuk rajut Binong Jati dimulai pada tahun 1965. Itu berawal dari orang sini itu bekerja di rumah-rumah pabrik rajut yang milik PNI Keturunan. Itu dapat order dari pabrik besar. Karena order melimpah, akhirnya si pabrik rumahan itu memberikan mesinnya untuk dipakai. Bukan dibeli, disewakan untuk memulai usaha di rumah-rumah di Binong Jati. Nah, para tenaga kan pada lihat, oh ternyata ada apa sih ini? Bikin apa sih ini? Akhirnya bertanya, akhirnya dia belajar. Nah, dari situlah ilmu tentang merajut itu berawal. Akhirnya ada sekitar 5 pengrajin atau 10 pengrajin. Cuman puncak rajutan itu pada tahun 1997 pas krisis ekonomi. Yang lain pada melorot. Nah, Binong Jati itu naiknya pesat sekali. Karena banyak cari rajutan ke Binong Jati. Itu menambah pengrajin rajut mencapai 400 rumahan. Seperti itu. Pak, gimana caranya supaya Binong Jati bisa terus mempertahankan ini secara turun-menurun? Untuk mempertahankan biar usaha ini lestari turun-menurun, kita ada pengkaderan, Mbak. Jadi dulu tahun 2000-an itu kita ikut program pemerintah, pelatihan, pameran, studi banding. Nah, untuk bisa tetap mengadopsi program-program pemerintah, nah kita ada pengkaderan, Mbak. Nah, yang anak-anaknya pengrajin, kita rekrut. Karena kalau bapaknya sudah sangat sulit lah, dia lebih fokus di produksi. Nah, akhirnya kita anak-anaknya yang kita suruh pelatihan, pameran, dan akhirnya si generasi muda sekarang, dia melek informasi, melek digitalisasi. Nah, akhirnya bapaknya, orang tuanya berproduksi, anak-anaknya alhamdulillah sekarang dia bisa memasarkan secara digital, seperti itu, secara online. Kelompok rajut ini terbagi dalam beberapa tahap produksi. Pertama, bagian rajut dari benang menjadi kain. Kedua, dari kain rajut dijahit menjadi pakaian. Bagian ketiga, proses steam atau penguapan agar baju menjadi rapi dan halus. Boleh diceritain nggak Pak, ini tuh prosesnya apa aja? Ini lagi bikin rajut selamar-selamar istilahnya. Oh, bikin rajut lembaran ini? Iya. Oh, jadi prosesnya alat ini bekerja tuh mulainya dari mana Pak? Ya kita pasang dulu benang, langsung dirajut aja jadi selamar-selamar gini. Oke, jadi pasang benang itu yang di bawah, terus ditarik ke atas, terus langsung dimasukin. Langsung dirajut, ya.
Oke, kalau ini tuh ngatur gede kecilnya dari mana? Dari offset jarum. Dari offset jarum. Yang mana tuh Pak offset Yang jarum? ini, yang sebelah Boleh sini nih. ditunjukin nggak Pak? Yang sebelah sini, sebelah sana ada satu. Oh, kalau yang ini berarti apa? Ini mau buat istilahnya mah kalau ini mah tebal tipisnya. Tebel tipisnya Ya, itu berarti dikontrolnya di ya, sini. ya, Oke. Ini kira-kira ada berapa jarumnya Pak? Ini sekitar 200 lebih ini. Wow. Oke, berarti dalam satu hari bisa bikin berapa lembaran rajut? Ini kalau ini sekitar 24 berarti 48 per hari. 48 lembar. per orang, per mesin. Per mesin. Oke. Kalau gitu selanjutnya dari proses bikin kain lembaran ini kita kemana nih Pak? Kita langsung ke jahit aja di bawah. Jahit di bawah? Iya. Oke. Kita dari lembaran tadi langsung ke, kalau di kompaksi itu jahit, kalau di kita namanya linking ini. Oh, jadi linking tuh kayak gimana? Apa Buat- yang bedain dari penjahit? Buat bentuk, langsung bentuk jadi bajunya di sini, dibentuknya. Oh, di polanya Ya, di polanya di sini. Ini. Berarti yang nentuin ukuran tuh pas tadi di atas atau di sini? Kalau ukuran di atas, cuman kalau pola di sini. Setelah linking ini, berarti lanjutnya kita ngapain? Ke itu, paling ke ini langsung ke obras aja ini. Langsung ada mesin obras, langsung diobras di sini. Berarti ini finishingnya ya obras tuh, terakhir ke sini. Udah dari sini langsung ke ibu yang itu, di som namanya. Som tuh apa berarti? Istilahnya dimasuk-masukin biar di finishing biar bagus gitu kan. Oh, kayak quality control berarti. Iya. Kita dari obras langsung ke ini bagian kous ini. Langsung di finishing semua di sini. Jadi ini quality control yang Ya. dicari itu apa sih supaya kualitasnya Ya maksimum? ada yang rusak-rusak kan bisa kelihatan, yang jelek-jelek dari sini. Dari sini langsung kita steam langsung. Ini kita langsung ke proses steam ini. Oh, kenapa harus di steam Pak? Biar agak lebar dikit, biar nggak kusut istilahnya. Agak lebar jadi ukurannya. Ini berarti terakhir setelah Ya. ini tuh langsung dikemas atau ada step lainnya? Langsung dikemas aja. Oke, langsung dilipetin, Ya. masukin plastik, Nah, siap dijual. Ya. Di Binong Jati terdapat 400 rumah produksi. Rata-rata satu rumah produksi bisa membuat 100 helai rajut per hari. Jika ditotalkan, terdapat 40.000 rajut diproduksi setiap harinya. Setiap rumah produksi setidaknya memberdayakan 10 pekerja, sehingga kalau ditotal ada 4.000 pekerja yang diberdayakan. Namun, permasalahan penjualan masih mengikat pada sentra ini. Distribusi yang terbatas dan pasar luring tidak begitu menghadirkan penjualan yang masif. Kalau sekarang kan udah ada digital. Aku penasaran gimana sih zaman dulunya Binong Jati ini jualan rajut. Nah, kalau dulu istilahnya kita maklun, Mbak. Jadi si orang tua itu bikin baju, dia setor ke pabrik-pabrik. Nah, setelah itu tahun 80-an, mereka bikin sendiri, dia setor ke Pasar Baru. Ke Pasar Baru, hanya di Bandung. Baru tahun 90, baru mereka ke Tanah Abang. Itu secara manual, kirim sendiri, tidak pakai ekspedisi. Kita pakai bis, barang diangkut di bagasi. Nah, setelah itu, tahun 2000-an, kita beramai-ramai berdagang di Tegal Gubuk, Cirebon. Nah, itu sejarah. Rajutan di sana ada 10 kios. Nah, itu yang terjadi. Karena barangnya murah, akhirnya terjadi retur barang yang cukup signifikan. Nah, saya sangat khawatir. Karena apa? Tidak ada add value-nya barang itu. Nah, baru tahun 2018, baru digital masuk. Nah, baru di situ generasi muda melek. Ada nggak sih bantuan dari pemerintah? Kalau untuk dengan pemerintah, ya generik ya. Kalau untuk pemerintah, kita dari dulu, generasi saya pun hanya pameran, pelatihan, dan studi banding gitu. Nah, sedangkan Binong Jati itu tahun 1998 masuk ke 5 kawasan yang direvitalisasi. Cuman sampai 2022, tidak pernah ada revitalisasi. Malah sentranya semakin banyak. Kurang lebih ada 20 lebih lah. Dulu hanya 5, Mbak. Sentra Rajut Binong Jati, sentra Kawas Suci, sentra Jin Ciamplas, sentra Sepatu Cibaduyut, dan sentra Kain Cigunewa. Hanya 5. Malah kita pencanangan, cuman saat-saat ini belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Padahal di sini ada tanah pemerintah 9.000 meter, Pak.
bagusnya itu tanah itu jadi showcase lah, atau showroomnya bagi para pengrajin, biar para pengrajin bisa menjual produknya secara langsung, seperti itu. Dengan bantuan yang sebenarnya sangat minim ini, Binong Jati kenapa tetap berjaya nih? Kalau dengan generasi muda yang sekarangnya sangat potensi, kita tidak bisa menunggu. Kalau menunggu kita akan habis. Kita akan habis dijamin, Mbak. Jadi akhirnya kita berjalan dengan kemampuan seadanya, dengan informasi yang seadanya, tapi kita tetap optimis. Ada generasi muda yang ingin berwirausaha untuk melestarikan rajut ini dengan cara dia ikut bikin pemasaran di media sosial, bikin kita acara-acara seperti Rajut Fest. Nah, yang akan kita dilakukan selanjutnya ya memang kita bikin desa wisata sih. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak bisa nunggu lah terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Dari berbagai tantangan itu, para pemuda di Binong Jati bergerak mengatasinya. Dari produksi rumahan ini, biasanya produksi rajut akan dikirimkan sesuai dengan langganan mereka. Mereka tak hanya memasarkan produk rajut secara konvensional, tapi memanfaatkan sarana marketplace di kamar seluas 4x5 meter. Beberapa anak muda kini mengelola marketplace ini. Setiap harinya mereka melayani pembelian produk rajut dan mengirimkan paket ke pembeli. Bahkan sejak pandemi sampai hari ini, penjualan online lebih masif dibandingkan yang konvensional. Gimana cara supaya pengrajin bisa bergabung ke sini? Biasanya pengrajin itu dia menawarkan model yang lagi mereka buat ke kita. Sama kita nanti dianalisis model ini untuk kedepannya gimana nih pasarnya gitu. Kalau oke, bagus, kita bikin PO orderan ke mereka gitu sesuai dengan pesanan toko. Berarti kan kalau menentukan model terus nyari apakah itu akan laku atau enggak, memperkirakannya berarti kan itu udah termasuk menebak tren yang akan ke depan kayak gimana. Ada kiat khusus nggak untuk menebak nih? Kita lihat model-model yang lagi rame ya di luar sana, misalnya Korea style sekarang, K-pop, terus kebetulan kita di sini banyak mahasiswa magang. Nah, itu bisa kita ajak diskusi. Ya, anak muda sekarang kan senangnya model seperti apa gitu. Itu bisa jadi inovasi-inovasi juga buat kita menentukan model gitu. Kalau per hari bisa jual berapa pieces? Kalau lagi rame itu bisa sampai 1.000. Bukan pieces, tapi packingan. Wow, berarti satu packing juga bisa beberapa juga isinya. Iya, betul. Satu packing nggak hanya satu. Dan Shopee kita juga kebanyakannya reseller dia larinya ke Shopee. Gitu. Jadi bisa ada yang order langsung 50 piece di Shopee, bisa. Sebelum pandemi, penjualan keseluruhan yang ada di kawasan Sentra Rajut Binong mampu menghasilkan omset sebesar 1 miliar per hari. Untuk pengiriman secara online saja, bahkan sampai di angka 1.000 paket setiap hari. Kalau sedang sepi pun ada di sekitaran 600 pieces. Perputaran besar ini menjadi bukti bahwa pengrajin Rajut Binong telah menyerap tenaga kerja dan produktivitas yang tinggi. Generasi tiap generasi bertahan dan terus berkembang menjawab tantangan dan inovasi dari perkembangan rajutan. Tak hanya di bisnis, di sentra ini telah terbentuk kelompok kampungrajut.id. Di bawah manajemen kelompok ini, mereka membangun sistem agar Binong tumbuh bukan sekedar kawasan produksi saja, tapi menjadi destinasi wisata dan pendidikan rajut. Kita akan berbincang dengan Eka Rahmatjaya, pionir dari kelompok ini. Kalau dengar kampung rajut ini kan menarik ya, karena menggabungkan antara wisata dan juga edukasi tentang rajut sendiri. Kenapa sih kepikirannya bikin kayak gitu? Nah, kan rajut itu banyak ya Teh ya, di tempat lain juga ada. Kalau tamu datang ke sini, biasanya mau ngapain? Nah, kalau hanya belanja, itu di pasar baru juga bisa, di outlet juga bisa. Tapi kalau tamu datang ke kampung rajut itu diajarkan cara merajut, diajarkan bikin rajut seperti apa. Nah, tamu datang ke sini tuh bisa melihat proses produksi dari mulai bikin kain sampai ke
produk jadi ada experience-nya begitu. Oke, jadi yang diciptakan adalah experience Ya. dari ngerajut itu sendiri, bukan cuma sekedar bawa pulang produk Betul. sih. Nah, kalau dampaknya nih untuk para pengrajut dan wisatawannya sendiri itu apa? Nah, dampak rajut sendiri, kalau rajut rame, pasti omset naik dong. Teman-teman pengrajin juga bakalan ikut kebantu lah. Jadi kalau semakin banyak tamu datang ke sini, pasti teman-teman pengrajin lain merasakan dampak, plus ada efek dominonya pasti. UMKM yang ada di seputar Kampung Rajut sendiri itu bakalan kena dampak, seperti kuliner, kontrakan atau homestay kalau sekarang begitu. Oke. Jadi bukan cuma untuk rajut, tapi yang lainnya pun ikut bergerak bersama. Ya. Untuk mewujudkan Binong menjadi wisata rajut, berbagai persiapan mereka siapkan. Mulai dari jasa layanan, ketersediaan homestay, hingga makanan bagi para pengunjung. Kalau untuk servis sendiri, apa aja nih yang diberikan untuk ke pengrajinnya dan juga wisatawan? Nah, untuk wisatawan sendiri, yang pertama, wisatawan itu kalau datang ke tempat kita, ke pengrajin itu biasanya mereka ada apa ya disebutnya, pas membuka pintu tuh pengrajin somenya hadekasema. Apa Jadi tuh? senyum, sapa, salam, mangga, silakan masuk untuk melihat-lihat walaupun mereka tidak belanja. Pertama itu. Yang kedua ada guide. Jadi tamu itu mendapatkan servis guide lokal yang ada di sini, terutama teman-teman pemuda dari RW 1 sampai 10. Jadi satu kelurahan Binong ini yang tidak punya rajut, anak-anak mudanya kita berdayakan supaya apa? Dia bisa menjelaskan dan menjual daerahnya lah kepada tamu. Sayangnya, kawasan Sentra Binong bukan kawasan yang memang disiapkan sebagai kawasan wisata. Berbagai tantangan menjadi pekerjaan rumah, seperti ketersediaan tempat parkir, informasi kawasan, hingga fasilitas seperti toko oleh-oleh. Tantangan apa aja sih Bu yang dihadapi sama Kelurahan Binong ini? Kelurahan Binong tantangannya, sebetulnya tantangan itu udah seperti tantangan yang sudah biasa kita hadapi. Di antaranya tantangan untuk membentuk masyarakat. Masyarakat di sini kebanyakan para pendatang. Para pendatang itu kan tidak monoton dari satu daerah, itu bercampur dari bermacam-macam daerah. Jadi kami harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjadikan Binong ini Binong yang semakin maju, Binong yang semakin ke depan untuk warganya, begitu. Apa aja sih yang udah dilakukan sama Kelurahan Binong untuk mengatasi permasalahan itu? Langkah yang sudah kami lakukan, ya seperti tadi saya bilang, mungkin kita sudah melaksanakannya dengan cara seringnya kita berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah Binong ini dengan cara monitoring ke wilayah-wilayah yang ada di Binong. Rajut Binong itu kita sering mengajak para pelaku usaha rajut ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan. Namun, keterbatasan tidak menjadi alasan bagi masyarakat dan pengrajin untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan semangat guyup dan kebermanfaatan bagi masyarakat, mereka bahu-membahu membangun mimpi mereka. Bahkan beberapa fasilitas mereka bangun secara swadaya. Dari keuntungan penjualan kain rajut anggota pengrajin, mereka menyisihkan dana untuk menyokong kebutuhan mereka, mulai dari memperbaiki akses jalan, pembangunan sarana dan prasarana, hingga kebutuhan sosial lainnya. Kang Anton kenapa sih ikutan bergabung ngebantuin programnya Kang Eka? Ya, satu untuk memperdayakan masyarakat biar aktif mengikuti program-program Kang Eka. Kedua, untuk memperkenalkan Rajutan Binong Jati ini ke seluruh Indonesia, biar produk-produk kita lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apa sih dampak yang dirasain setelah ada Kampung Rajut? Produk kita semakin dikenal, terus apa ya, pemasaran kita lebih luas. Gitu. Kang, ada dampak lebih lanjut nggak untuk masyarakat? Dan katanya tuh ada yang dilakukan juga untuk membantu anak yatim ya?
Ya betul. Jadi kita mensisihkan sebagian dana ini untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk pembangunan masjid, terus untuk santunan anak yatim, kayak ada Jumat Berkah gitu. Kalau harapan sendiri nih, punya mimpi apa sih untuk Kampung Rajut ini? Ya biar lebih maju, lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama terus bisa memperdayakan masyarakat sekitar. Kang Anton punya tugas apa sih dalam program ini? Kalau di Kampung Wisata Binong saya sebagai CSR, kalau untuk di masyarakat terutama di masjid saya itu sebagai sekretaris, sekretaris bendahara sama PHBI, bagian pencari dana sumbangan gitu. Oke, jadi gimana tuh caranya? Ya saya kayak bikin proposal, ngajuin ke perusahaan-perusahaan, terus sama kan banyak relasi ya, kita ngajuin proposal ke sana gitu. Dari gang sempit kawasan Binong, denyut rajutan mesin dan manusia bergeliat sepanjang hari. Dari tangan terampil serta keringat masyarakat Binong Jati, mereka mampu merajut asa kehidupan. Saya Kisah Snuman, sampai ketemu lagi di Sokoguru Explore selanjutnya. Bye!